Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bersyukur dipertemukan lagi dengan pembahasan yang lebih lanjut. Kita mencoba menggali filosofi dan pemahaman tentang Pancasila yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Pembahasan masih berkutat dengan sila ketiga yang dilambangkan dengan pohon beringin. Maka menurut kami pohon ini akan mengarahkan yang pertama ayat pohon yang paling kita kenal, dan kedua surat yang merupakan nama sebuah pohon, surat At-Tin. Sedangkan ayatnya adalah surat Ibrahim ayat 24 dan 25 serta 26. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kashajaratin طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Sehingga dengan ayat ini kita mencoba mengambil pelajaran apa makna dibalik lambang pohon atau pohon beringin di sila ketiga kalau kita kaitkan dengan Ibrahim 24:25 dan surat At-Tin atau surat ke-95. Dalam pembahasan yang lebih dahulu, kita pada kesimpulan bahwa sila kelima ketika dipetakan dengan prinsip 4 jalan dari Cak Nun, kami meyakini sila kelima adalah sirot atau jalan. Nah, jalan di sini atau sirot di surat Al-Fatihah tentulah siratal mustaqim. Sehingga ketika kita kembali ke pohon di surat Ibrahim 24:25, pohon adalah sesuatu yang bisa untuk menguji suatu kebenaran. Pohon adalah gold standard atau standar emas yang bisa menguji suatu kebenaran. Bisa diurai lagi, ada akar, ada batang, ada buah. Nah, konsep tentang gold standard kebenaran untuk pohon ini pun pernah dipakai oleh ahli di dunia, yaitu dari NASA, root cause analysis, yaitu proses pemecahan masalah berdasarkan akar dari persoalan tersebut. Maka kita akan selalu ingat ketika ada persoalan, akar masalahnya apa? Ya, kita cari akar masalahnya. Jadi akar adalah bagian dari pohon. 1950-an para ilmuwan NASA sudah menemukan konsep RCA atau pengujian penyelesaian masalah berdasarkan dari pohon. Nah, kami meyakini bahwa banyak di antara surat-surat Al-Quran atau konsep di dalam Al-Quran itu memenuhi dengan konsep pohon. Misalkan dalam surat Al-Fatihah, ketika kita kembali ke sila-sila Pancasila, misalkan sila kelima itu adalah buah dari Pancasila, maka kita akan tahu bahwa ini juga kemungkinan merupakan sebuah konsep pohon Pancasila, di mana akarnya, di mana batangnya,
dan di mana buahnya. Sedangkan dalam surat Al-Fatihah kami berusaha mengurai akar, batang, dan buah. Akarnya adalah ayat pertama, yaitu basmalah. Cabang-cabangnya ada 3, yaitu Allah sebagai Ar-Rabb, Allah sebagai Al-Malik, dan Allah sebagai Al-Ma'bud atau sesembahan. Nah, nanti buahnya ada Shiratal Mustaqim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Ketika kita memahami bahwa sila kelima adalah tempatnya sirat, berarti itu adalah tempatnya buah. Maka akarnya di mana? Di bagian lain dalam diskusi yang sebelumnya, sila pertama itu tempatnya Adam. Selain itu, diketahui pula bahwa di dalam sila pertama, ketika kita kembali ke ajaran Wali Songo atau Sunan Kalijogo, yaitu Puntadewa yang mempunyai Jamus Kalimosodo, salah satunya Jamus Kalimosodo kita tafsirkan Kalimo Sodo atau lidi yang berjumlah 5. Sodo tadi bisa ditafsirkan sebagai alif. Alif yang 5 tentulah membentuk sebuah raja, yaitu bentuk pentagram atau bintang bersudut 5. Nah, raja ini dalam ilmu pusaka Jawa atau duung atau keris nanti mengarah kepada Raja Nabi Sulaiman. Nah, apakah dari mana kita tahu Raja Nabi Sulaiman? Ternyata ketika kita melihat cincin Nabi Sulaiman atau khotam Sulaiman, kita akan memahami bahwa alif yang berjumlah 5 tersebut mempunyai susunan sebagai bintang. Lebih jauh lagi, ketika kita mengingat Nabi Sulaiman dengan cincinnya, maka kita akan teringat konsep 19 juga di pembahasan sebelumnya, di mana surat Atin, surat ke-95, ketika dibagi dengan 19, maka dia berjumlah 5. 19 itu dari mana? Kami mencoba untuk menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu setiap surat diawali dengan basmalah, kecuali di surat At-Taubah. Jadi 114 surat kalau dibagi 19 juga berjumlah 6. 114 surat mempunyai 113 basmalah di setiap awal surat. Namun demikian, basmalah di dalam Quran tetap ada 114, yaitu yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman di surat An-Naml ayat 30 dan 31. Kita baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sehingga bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran tetap berjumlah 114. Apa kaitannya? Ternyata kita bisa mendunungkan, bisa menempatkan di sila pertama juga terdapat kaitan yang mengarah kepada basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita pahami ada basmalah di sila pertama dan ada sirat di sila kelima, maka kami berpikir bahwa Pancasila juga mempunyai pola yang mirip dengan Al-Fatihah.